Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan game kami bertema kebersihan lingkungan sebagai dari program studi independen skillful game development bernama Trash Dash. Ya, berikut adalah profil tim, berikut adalah anggota beserta perannya dalam final project dari kelompok kami. Pertama, T. Doni sebagai tools programmer, lalu M. Arik Musyafa sebagai game artist, lalu saya sendiri, M. Fadlan Ridho sebagai AI programmer, lalu Brian Wijaya sebagai gameplay programmer, serta Petra Bayu P sebagai level designer. Pertama, saya akan menjelaskan identifikasi masalah dari proyek kami yang bertema kebersihan lingkungan. Masalah pertama, materi pembelajaran pengelolaan sampah yang kurang menarik, yaitu disebabkan tidak adanya pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, yang berakibat anak-anak tidak mau mengimplementasikan materi pembelajarannya di dunia nyata. Yang kedua, banyaknya sampah berserakan di tempat umum atau setelah suatu event, acara, atau kegiatan. Penyebabnya, tingkat kesadaran orang untuk membuang sampah itu kurang. Orang-orang tidak mau mengantongi sampah, serta tidak disediakan tempat sampah yang cukup. Akibatnya, tempat itu menjadi kotor, lalu bisa viral di sosial media, dan akan perilaku masyarakat Indonesia dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, jumlah produksi sampah global akan terus meningkat. Dia itu disebabkan kurangnya pengelolaan sampah yang efektif, yang berakibat banyaknya sampah daur ulang yang terdampar di tempat pembuangan akhir. Kemudian selanjutnya yaitu profil pengguna atau target user yang ingin kami sasar dengan solusi kami, yaitu ada anak-anak di rentang SD hingga SMP usia 7 hingga 13 tahun, dan perilaku dari target yang kami sasar untuk solusi yang sedang kami buat ini biasanya anak-anak yang suka bermain game dan mungkin memiliki kepedulian dan interaksi dengan lingkungan. Namun biasanya hal-hal seperti ini kami terhambat dengan edukasi mereka dalam pengelolaan sampah. Sehingga dengan solusi kami ini, kami harapkan anak-anak nantinya lebih peduli terhadap kebersihan dan mampu membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan pada tempat sampah yang benar. Dan untuk solusi atau gagasan yang kami ciptakan ini adalah sebuah game dengan bertema lingkungan, dengan grafis dan tampilan yang lucu dan menarik, sehingga anak-anak ini dapat lebih menikmati game yang kami buat, dan mereka juga secara tidak langsung mendapatkan ilmu pengetahuan dasar tentang jenis-jenis sampah dan tempat sampah yang benar. Dan manfaat atau keunggulan dari solusi game yang kami ciptakan ini yaitu gamenya menarik dan lucu bagi anak-anak, dan sekaligus mereka bermain sambil belajar. Dan semoga anak-anak nantinya ke depan bisa lebih semangat lagi untuk belajar tentang sampah, pengelolaan sampah yang lebih benar dan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian alasan mengapa solusi yang kami utarakan ini penting ada dua alasan. Yang pertama, dengan membuat media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, kami ingin memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedua, dengan adanya pembelajaran pengelolaan sampah sejak kecil, dapat membangun kesadaran anak-anak dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Kemudian untuk alur kerja sendiri dari sisi konsumen, yang pertama kita ada konsumen ingin belajar bagaimana membuang sampah dengan benar. Kemudian untuk solusi dari tim kami adalah adanya game edukasi mengenai bagaimana membuang sampah dengan benar. Kemudian dari sisi konsumen yang kedua, konsumen belajar jenis-jenis dan pengelompokan sampah. Kemudian sebagai solusinya, kami menyediakan solusi terdapat beberapa jenis sampah yang dapat dipelajari di dalam game yang kami buat. Kemudian untuk yang ketiga, konsumen dapat menyelesaikan level-level yang disediakan. Untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah terdapat beberapa level yang bisa konsumen pilih. Kemudian yang keempat, konsumen ingin mendapatkan skor yang tinggi untuk tiap level yang sudah dimainkan.
Untuk solusi dari tim kami, terdapat fitur power up yang dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan skor yang tinggi pada setiap levelnya. Untuk teknologi sendiri, kelompok kami menggunakan Unity Game Engine sebagai tools utama. Unity Game Engine sendiri memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah gratis, kemudian mudah dipelajari karena adanya beberapa fitur yang memudahkan pada saat development suatu game, kemudian memiliki komunitas yang sangat besar sehingga banyak tutorial yang ada dapat dipelajari, kemudian yang terakhir lebih mudah untuk scripting dibanding game engine gratis lainnya. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan solusi yang kami berikan. Jadi terdapat fitur tutorial pada game kami yang akan mengajari anak-anak bagaimana cara bermain game kami. Dengan menggunakan tombol WASD, anak-anak dapat bergerak, lalu dengan tombol spasi dapat mengambil sampah yang ada di depannya, lalu dengan tekan tombol B, akan terbuka panel inventory, lalu tekan escape untuk menutup panel. Setelah itu, terdapat berbagai jenis sampah, yaitu organik, anorganik, B3, dan kertas. Dan terdapat tempat sampah yang sesuai dengan sampah tersebut. Dengan menekan tombol F, anak-anak dapat berinteraksi dengan tempat sampahnya, lalu mendrag sampah yang benar sesuai dengan tipe sampahnya. Dan jika benar, terdapat suara benar, lalu jika salah, tidak terdapat suara benar. Dan juga terdapat panel waktu di sana, lalu dengan menekan tombol 2 dan 1 untuk menggunakan power up yang diambil. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pada level 1. Jadi pada level 1 ini, terdapat AI yang bergerak ke tempatnya masing-masing, dan dia akan memunculkan sampah. Sesuai dengan kondisi AI tersebut, dia akan men-spawn sampah di tempat yang telah ditentukan. Jadi tugas dari anak-anak adalah mengumpulkan sampah yang tersebar, lalu membuangnya ke tempat sampah yang benar. Dengan menggunakan power up, anak-anak dapat terbantu untuk melihat sampah maupun terdapat power up berlari juga, dan juga power up untuk mengumpulkan sampah. Setelah level berakhir, maka akan ada panel skor dan akan menunjukkan skor yang didapatkan oleh anak tersebut. Selanjutnya terdapat rencana tindak lanjut yang akan kami berikan, yaitu membuat versi mobile dari game ini, lalu menambah fitur multiplayer, dan melakukan uji coba MVP ke target user. Sekian dan terima kasih.